Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ketua kelas memimpin doa. Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, semuanya sehat ya. Minggu hari ini nanti kita akan berbicara tentang apa? Berbicara tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, tentang surat lamaran pekerjaan. Semuanya pengen bekerja nggak? Kedepannya pengen bekerja kan? Nah, ketika pengen bekerja, apakah cuma kalian akan datang ke perusahaan tanpa membawa apapun? Enggak kan? Dan pasti perusahaan pun juga akan menentukan kriterianya gitu kan? Kriteria calon pegawai yang akan dia terima gitu kan? Nah, biasanya perusahaan itu kan apa? Kalau mencari pegawai itu kan biasanya lewat apa biasanya? Lewat apa? Lewat internet biasanya. Terus lewat brosur. Bisa lewat Facebook bisa. Lewat IG juga bisa. Ataupun lewat media-media yang lain, TikTok kah? Lewat media yang lainnya, mungkin lewat Twitter gitu kan. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan agar segera mendapatkan apa? Pegawai ya. Mendapatkan pegawai. Nah, dan kalian pun juga mendapatkan informasi tentang lowongan tersebut sehingga kalian apa? Bisa mempersiapkan apa? Berbagai macam syarat yang harus dipersiapkan untuk mendaftar sebagai calon karyawan gitu kan. Nah, salah satu syarat yang perlu dipersiapkan tentu saja adalah surat lamaran pekerjaan. Ya, sudah bisa membuat surat lamaran pekerjaan? Sudah Mas Alfian? Belum bisa. Sudah bisa? Belum bisa. Nah, makanya untuk hari ini kita akan berbicara dan belajar tentang yang namanya surat pekerjaan ya. Biasanya nanti dirapatkan gitu ya. Dirapatkan. Nanti untuk absen 1 sampai absen 4 nanti jadi kelompok 1. 5 sampai 8 nanti kelompok 2. Sudah paham? Sudah jelas? Silahkan dipersiapkan. Ayo cepat. Mas. Ayo. Nah, nomor 1, nomor 2. Nah, di situ nanti ada beberapa pertanyaan dan silahkan nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya, dengan cara diskusi. Ya, jadi tujuan kegiatan diskusi ini ya adalah mengidentifikasi struktur surat lamaran pekerjaan, menemukan ciri kebahasaan surat lamaran kerja, menunjukkan kemampuan berdiskusi dan bekerjasama dalam kelompok. Ya, petunjuk kegiatannya adalah bacalah contoh surat lamaran kerja berikut dengan sesama. Diskusikan bersama kelompokmu pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Tuliskan hasil diskusi pada kolom yang telah disediakan. Dan keempat adalah salah satu perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, itu ada contoh suratnya ya.
Silahkan itu diidentifikasi gitu kan. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Nah, di sini kan ada pertanyaannya kan. Bagian-bagian apa saja yang terdapat di dalam surat lamaran kerja di atas kan gitu kan. Nah, kan ini kan ada ini. Ada ini, ada ini kan bagian untuk memperkenalkan diri kan. Terus ini kan maksudnya dan ini harapannya, penutup dan juga harapan. Nah, ini apa? Dari siapa sih pengirimnya kan gitu kan? Seperti itu. Nih. Masih bingung nggak? Masih. Oh, keliru ini. Ini catatan. Bentar. Keliru. Nih. Jadi jelas ya di sini ya. Nah, ini kan pertanyaannya kan di sini. Ya. Jadi bagian-bagian apa saja? Terus struktur surat lamaran tersebut sudah lengkap atau belum? Jelaskan bagian mana yang mungkin masih kurang kan gitu kan. Ciri kebahasaan apa saja yang dapat kamu temukan dalam surat tersebut? Adakah penggunaan bahasa yang kurang tepat atau tidak bagus dalam surat tersebut? Tuliskan 3 hal yang harus diperhatikan agar surat lamaran kerja terlihat baik dan profesional. Terus tuliskan 1 hal yang kamu pelajari hari ini. Silahkan. Dan ini ya, contoh surat lamaran pekerjaan ini ya, yang kita pelajari hari ini itu akan bermanfaat buat kalian ke depannya. Gitu loh. Ya. Seperti itu. Silakan. Itu terbaru. Nah, misalkan kalau saya menambahkan sertifikat-sertifikat yang saya punyai gitu, boleh enggak? Boleh ya. Kenapa? Karena itu memperkuat surat lamaran itu gitu loh. Ya. Terus ada nggak bahasa yang tidak baku di sini? Mungkin bahasa gaul gitu kan? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Seperti itu. Silakan. Ya. Di situ kan ada struktur lamarannya, loh, surat lamaran pekerjaannya. Ya. Nah, surat ini ditujukan kepada siapa? Maju sejahtera. Terus dia dapat infonya dari mana? Media sosial apa? Facebook? TikTok? Dari IG ya, Instagram. Untuk diskusinya ya, silahkan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasilnya. Silahkan, lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya. Mas Mujahid. Ayo, kelompok 1 siapa yang mau maju? Mewakili 2 orang aja. Gak apa-apa.
Atau kalau enggak ya bersama ya enggak apa-apa. Cuma nanti ngomongnya nanti bisa bergantian berbicaranya. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kawan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari pelajaran yang telah dipelajari dari lamaran surat pekerjaan. Oke. Silahkan dijawab ya. Pertanyaannya, akan ada pertanyaan diskusinya di situ kan. Silahkan kalian presentasikan apa jawabannya gitu ya. Yang pertama kan ada bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam surat lamaran kerja di atas itu ya. Itu nanti silahkan kalian baca hasilnya ya, bisa kalian tulis di situ kepada teman-teman kalian. Dan nanti teman kalian akan memberikan umpan atau pertanyaan ya. Silahkan. Nomor 1, bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam surat lamaran kerja di atas. Ini adalah jawaban dari kelompok kami. Tempat tanggal pembuatan, penerima, salam, sumber informasi lowongan kerja, isi surat, harapan dan penutup. Terus selanjutnya. Selanjutnya soal nomor 2, apakah struktur surat lamaran tersebut sudah lengkap? Jelaskan bagian mana yang mungkin kurang lengkap. Ini menurut kelompok kami sudah lengkap dan jelas. Terus Soal yang ketiga, ciri kebahasaan apa saja yang dapat kamu temukan dalam surat tersebut? Ciri kebahasaannya sopan, baik, menggunakan bahasa baku. Soal yang keempat, adakah penggunaan bahasa yang kurang tepat dan tidak baku dalam surat tersebut? Tidak ada. Terus selanjutnya. Kemudian yang kelima, 3 hal yang memperhatikan agar surat lamaran kerja dengan baik. 1. Dengan struktur yang berurutan. Yang kedua, menggunakan lampiran. Terus kan 3, satunya lagi apa? Tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang kelompok 2 buat. Baik, tadi kan tugasnya adalah membuat contoh surat lamaran pekerjaan. Ini nama perusahaannya adalah PT Kreatif Nusantara Digital. Yang lokasinya itu di Bandung. Jenis pekerjaannya adalah full time. Ini masih banyak sekali terdapat kekeliruan itu ya, kesalahan. Yang pertama, ya, tidak ada tanggal dan tempat pembuatannya, tidak ada, harusnya dicantumkan. Yang kedua, ya, sumber informasinya itu dari mana? Ya kan di sini kan dari mana? Padahal saya tidak menyebutkan tadi di Instagram toh. Kan dari brosur tadi. Dari brosur yang ditempel di mana? Di masjid tadi. Ini bukan dari Instagram. Terus jenis pekerjaannya itu tidak perlu ditulis di sini. Ya, tidak perlu ditulis di surat lamaran pekerjaannya. Nah, kayak lokasinya. Lokasinya ini nggak perlu ditulis lokasi di mana itu. Langsung aja ke alamatnya itu. Alamatnya. Terus nama, tempat tanggal lahir, alamat dan juga nomor telepon. Nah, di sini tidak ada apa? Tidak ada yang dijadikan bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan ini tadi kan misalkan ijazah apa? Ijazah D3 mungkin atau ijazah S1-nya itu kan bisa dilampirkan di sini. Ya. Ya, tapi penutupnya juga tidak ada di sini. Ya. Penutupnya nggak ada. Ya. Ya. Nah, ini nanti jadi bahan evaluasi buat kalian kelompok 2. Nanti karena kalian masih banyak kekeliruan, berarti otomatis nanti ada tambahan tugas buat kalian, ya. Paham? Paham, baik.
Jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan ditutup. Waalaikumsalam. Baik. Jadi itu ya untuk presentasi dan pembelajaran kita di hari ini, yang ini tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran kerja. Intinya ya, struktur kebahasaannya, struktur dalam surat lamaran pekerjaan itu tadi ya harus disesuaikan dengan aturan. Jangan membuat surat lamaran pekerjaan yang tidak sesuai gitu loh. Ya. Masa yang dicari di berdoa bersama. Silakan Mas Kurniawan. Sebelum mengakhiri pelajaran, baik kita berdoa untuk menutupi pelajaran. Doa mulai. Alhamdulillah.